Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan tiga komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Apa itu darah? Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Darah memiliki fungsi, diantaranya yang pertama yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kedua, mengangkut sari-sari makanan. Ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Keempat, mengadakan hormon untuk kinerja tubuh. Kelima, mengatur pH dan suhu tubuh. Keenam, melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Apa saja penyusun jaringan darah? Darah disusun oleh plasma darah dan sel-sel darah, yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kadar plasma di dalam darah adalah 55% dan sisanya diisi oleh sel-sel darah. Penyusun plasma darah ada dua. Yang pertama yaitu serum, yang merupakan plasma yang tidak mengandung fibrinogen. Kemudian ada antibodi yang dihasilkan oleh globulin dan berfungsi untuk mengenali atau mengikat antigen atau benda asing tertentu. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Darah di dalam tubuh sekitar 55–60%-nya adalah plasma darah. Plasma darah sendiri tersusun dari air kurang lebih 92%, dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino atau protein, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah, untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, atau faktor koagulasi, serta bahan kimia seperti hormon dan protein, yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma ini nantinya akan bekerja bersama trombosit sebagai faktor pembekuan atau koagulasi dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya itu sel-sel darah. Sel-sel darah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini dibedakan menjadi 2, yaitu leukosit granulosit dan agranulosit. Kemudian yang kedua ada trombosit. Sel darah ini berbentuk kepingan dan tidak berinti. Kemudian yang ketiga ada sel darah merah atau eritrosit. Warna merah ini disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin dan hematokrit. Kemudian yang pertama itu ada sel darah merah. Kadar normal sel darah merah yang dapat dideteksi dengan tes darah lengkap, terutama untuk laki-laki, yaitu ada 4,32 sampai 5,72 juta sel per mikroliter darah. Untuk perempuan 3,90 sampai 5,03 juta sel per mikroliter darah. Kadar normal hemoglobin dan hematokrit normal adalah untuk hemoglobinnya sebesar 132 sampai 166 gram per liter untuk laki-laki, dan 116 sampai 150 gram per liter untuk perempuan. Untuk hematokritnya sebesar 38,3 sampai 48,6% untuk laki-laki dan 35,5 sampai 44,9% untuk perempuan. Sel darah merah ini terkenal berwarna merah pekat dan jumlah selnya cukup banyak di dalam darah dibandingkan kedua komposisi darah lainnya, yaitu leukosit dan trombosit. Warnanya yang merah
mengikat, salah satu disebabkan oleh keberadaan hemoglobin, protein yang bertugas mengikat oksigen di dalam tubuh. Selain hemoglobin dalam sel darah merah juga terdapat hematokrit. Hematokrit adalah volume sel darah merah dibandingkan dengan volume darah total, atau sel darah merah dan plasma. Eritrosit berbentuk bulat dilengkapi dengan cekungan atau bikonkave di bagian tengahnya. Tidak seperti sel lainnya, sel darah merah lebih mudah berubah bentuk untuk menyesuaikan tulang belakang dan dikendalikan oleh hormon yang terutama diproduksi oleh ginjal, yaitu eritropoietin. Sel darah merah akan mengalami proses pematangan selama 7 hari di sumsum tulang baru, kemudian dilepaskan ke aliran darah. Umumnya, masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah baru. Sel darah putih. Jenis sel darah putih yang pertama yaitu ada granulosit. Granulosit ini dibedakan berdasarkan reaksi granulanya terhadap zat pewarna, yaitu yang pertama ada eosinofil, menyerap zat warna yang bersifat asam atau eosin. Kemudian yang kedua ada basofil, menyerap zat warna yang bersifat basa. Yang ketiga ada neutrofil, menyerap zat warna baik yang bersifat asam maupun basa. Kemudian yang kedua ada agranulosit. Agranulosit plasma. Agranulosit tidak mengandung granula atau butiran. Agranulosit dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada limfosit yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Terdapat dua bentuk utama limfosit, yaitu T limfosit dan B limfosit. Dan yang kedua ada monosit bersifat fagosit menjadi makrofag. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisinya. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Sel darah putih. Jenis-jenis sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang lengkap dengan persentase normalnya pada orang dewasa, diantaranya yaitu yang pertama ada neutrofil sekitar 50-60%. Kemudian yang kedua limfosit sekitar 20-40%. Kemudian ada monosit sekitar 2-9%. Kemudian eosinofil ada 1-4%, kemudian basofil sekitar 0,5-2%. Normalnya jumlah sel darah putih pada orang dewasa adalah 3.400-9.600 sel per mikroliter darah yang terdiri atas beberapa jenis. Selanjutnya yaitu trombosit. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, dapat mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan sel darah merah, trombosit sebenarnya bukan sel. Trombosit atau kadang disebut juga keping darah adalah sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau koagulasi. Saat tubuh terluka, tepatnya trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan perdarahan, sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu sekitar 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih tinggi dari kisaran normal, dapat
mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan. Akhirnya bisa beresiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara bila seseorang kekurangan jumlah trombosit dalam darah, maka akan menyebabkan perdarahan hebat karena darah sulit membeku. Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif, berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion.